Mata kuliah Teknik Menulis Karya Ilmiah, subtema Manfaat Karya Ilmiah, dosen pengampu Dr. Sri Mulyati oleh kelompok 3, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang manfaat penyusunan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang bernama Astris Mustafa, Dimas Hastowo, saya sendiri Istiqomah Nur Latifah, Sofia Ambarwati, dan Anissa Rahmawati. Latar belakang dari penyusunan manfaat karya ilmiah ini adalah sebuah karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah apabila proses perwujudannya melalui metode ilmiah. Penulisan sebuah karya ilmiah pasti memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat. Fungsi dan manfaat tersebut digunakan untuk pemecahan masalah yang ada di dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis. Hal tersebut dimaksudkan supaya setelah penulisan karya ilmiah setelah selesai dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dialami. Fungsi dan manfaat sebuah karya ilmiah dapat berbeda-beda sesuai dengan fokus permasalahan karya ilmiah yang ditulis. Yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah apa saja manfaat karya ilmiah. Sebelumnya kita mengulas sedikit tentang fungsi dan tujuan karya ilmiah, manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, dan manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan karya ilmiah akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Rahmawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi karya ilmiah. Yang pertama sebagai referensi, yaitu untuk menyiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah. Yang kedua sebagai sarana edukasi, yaitu untuk meningkatkan wawasan seseorang di berbagai ilmu. Yang ketiga sebagai diseminasi, yaitu untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat kelompok tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Yang kedua, untuk memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi. Yang ketiga, karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah. Yang keempat, selain itu, karya ilmiah juga bertujuan untuk perlombaan. Yang kelima, melatih untuk menuangkan ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tulis yang metodologis dan sistematis. Yang keenam, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat bagi penulis akan dijelaskan oleh Mbak Astris Mustafa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat karya ilmiah bagi penulis. Yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dan berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual, menyajikan suatu pengetahuan. Yang keenam, penulis turut memperluas cakrawala ilmu. Untuk yang ketiga yaitu manfaat bagi pembaca akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penyusunan karya ilmiah bagi pembaca. Yang pertama, pembaca dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, pembaca dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan
ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, pembaca dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah dan unsur-unsurnya. Kemudian yang keempat, pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kelima, pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertasi jurnal. Yang terakhir yaitu manfaat bagi mahasiswa akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang manfaat membaca bagi mahasiswa. Yang pertama, menjadikan mahasiswa yang mampu membaca efektif, yaitu membaca menjadi kemampuan dasar yang harus mahasiswa kuasai. Sebab, dengan membaca, wawasan keilmuan kita bertambah, sehingga bisa memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa seperti pemecahan masalah di dalam menemukan intisari tugas kuliah, dan masih banyak lagi dari manfaat membaca. Dan yang kedua, membangun pola pikir yang sistematis, yaitu dalam karya tulis ilmiah kita tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi melihat sebab dan akibat sesuatu itu terjadi dan faktor apa yang dapat melatar belakangi, sehingga dengan menulis karya ilmiah step by step pola pikir mahasiswa akan sistematis. Dan yang terakhir atau ketiga, membiasakan mahasiswa menyampaikan pendapat secara tertulis, yaitu dengan menulis karya ilmiah secara tidak sadar, mahasiswa terbiasa untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain dari informasi yang akurat. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari teman-teman saya mengenai manfaat dalam penyusunan karya ilmiah. Kesimpulannya adalah karya ilmiah sebagai sarana pengembangan pemikiran. Karya ilmiah sebagai sarana untuk menyimpan atau mengorganisasi dan mensintesiskan gagasan. Karya ilmiah sebagai sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Karya ilmiah sebagai sarana untuk membantu mengungkapkan sikap kita terhadap suatu masalah. Karya ilmiah sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, itu tadi adalah manfaat dari karya ilmiah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.